Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para jamaah Al-Asran rahimakumullah. Masya Allah. Berjumpa kembali ini sama Teteh ya, sama Teh Im di sini seperti biasa di konten YouTube kesayangan kita ya, konten YouTube Al-Asran. Mudah-mudahan ya Allah ini semakin hari semakin banyak manfaat yang bisa kita ambil dari kajian-kajian ini, yang mana sekarang ini kayaknya Teteh lagi fokus saja gitu ya, pengkajian ke soal jawab. Sampai sekarang Teteh belum sempat lagi baca kitab kuning ini. Udah ada juga ini beberapa orang yang meng-request katanya Teteh kapan ini ngaji lagi Nasaihul Ibad atau Irsyadul Ibad ini ya. Baik Kakak, Teteh pengen kajian kitab ini, cuman semakin hari ini semakin ada aja ini yang bertanya ya, baik lewat konten YouTube ataupun lewat VT TikTok ini, kebanyakannya lewat VT TikTok ini. Mungkin untuk kesempatan ini kalau nggak dijawab takutnya kecewa juga ya, maka insya Allah Teteh jawab lewat VT-VT ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ini mudah-mudahan kita semuanya sedang sehat ya. Sehat lahirnya ya, sehat batinnya juga ya. Kita penuh kebahagiaan terus, amin. Bahagia dong ya. Mudah-mudahan di dalam segala situasi kondisi apapun Allah selalu menyertai kita, penuh dengan rahmat, maghfirah dan inayahnya Allah, sehingga kita termasuk orang yang husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga kita wafat membawa keimanan dan keislaman kita dan derajat keimanan kita yang paling tinggi ketika kita diambil ruh dari jasad kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita meninggal ini tidak meninggalkan hutang beban sedikit pun ya, agar tidak memberatkan nanti hisaban kita di akhiratnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Siap ini pertanyaan untuk yang pertama. Teteh nggak tahu ini pertanyaan dari siapa ya. Ini nggak tahu ini pertanyaan dari TikTok atau pertanyaan dari YouTube ini. Yang pertama katanya Teteh, kalau ada melihat anak yang belum balik ini ceritanya, tapi cantik. Emang kenapa kalau cantik? Tapi cantik boleh nggak Teh? Oke, Teteh paham. Mungkin ini yang bertanya, Teh, tapi yang aku lihat ini, tapi kan ini masih kecil gitu ya, belum balik gitu. Apakah itu hukumnya sama ketika kita misalkan lawan jenis, laki-laki melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki, begitu hal juga sebaliknya? Apakah itu hukumnya sama gitu ya? Tapi kan ini masih kecil. Oke. Nah kakak, kalau di dalam fikih anak yang masih kecil ini disebut dengan istilah amrod. Jadi amrod itu kayak umur berapa ya, di atas sedikit murahik lah, tetapi di bawah baligh. Kayak umur 8 tahun, kayak umur 10 tahun, 11 tahun. Nah ini dikatakan dengan amrod. Tetapi ini seanak laki-laki atau anak perempuan ini belum baligh ya, kecuali kalau sudah baligh ya itu berbeda lagi yang dikatakan dengan anak yang sudah baligh. Kan kalau salah satu tanda anak baligh itu adalah jika minimalnya dalam umur 9 tahun sudah mengeluarkan air haid atau sudah mengeluarkan air nutfah atau air sperma atau air mani. Itu kan minimal umurnya 9 tahun. Jadi meskipun ini si anak masih kecil, baru umur 9 tahun, tapi kalau sudah mengeluarkan air haid atau air nutfah, maka ini anak sudah tidak dikatakan lagi anak, tetapi sudah status kepada baligh. Tetapi kan banyak juga ya kita menemui misalkan anak ya yang 11 tahun bahkan gitu ya, tapi belum haid juga. Ini laki-laki belum mengeluarkan air nutfah juga gitu. Nah ini jadi kalau di dalam bahasa fikih ini namanya amrod. Nah ini si anak baru 11 tahun itu berarti anak SD kali ya, SD ya, 6 SD mungkin ya. Berapa anak 6 SD ya, kayak 6 SD 5 SD lah ya, udah agak cukup gitu. Nah itu si anak tuh cantik banget katanya. Nah itu sama nggak ada dosa kalau kita melihat anak amrod tersebut? Sebetulnya sih kalau dalam fikih itu hukumnya sama-sama saja ya. Jadi kalau di dalam fikih itu hukumnya sama-sama saja. Bisa kita lihat misalkan di dalam kitab Raudatul Thalibin
ada itu pembahasan itu di dalam kitab Raudhut Thalibin. Ya, hukumnya sama. Maksudnya begini. Jadi memang sih kita itu wala yahrumu, kita tuh memang tidak diharamkan an-nadharu ilal amrod. Kalau kita melihat amrod ya yang barusan Teteh sampaikan, tetapi itu tidak haram itu jika bigoiri syahwatin. Jika bigoiri syahwat, jika tidak ada syahwat. Kalau kita melihat anak tersebut tetapi nggak ada rasa syahwat sama sekali, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau misalkan kita ketika melihatnya itu ada rasa syahwat, bahkan kita itu khawatir, illam yakhaf fitnah, jika kita khawatir melihatnya tersebut menjadi suatu fitnah, itu bisa saja dikatakan haram. Memang ada gitu teh, melihat anak kecil bisa timbul fitnah, bisa timbul syahwat, ada. Karena memang ada sebagian orang apa ya bahasa kedokterannya, Teteh lupa lagi itu. Karena emang ada sebagian orang yang kayak penyakit ini ya. Jadi pedofil ya, kalau nggak salah pedofil ya. Jadi ada sebagian orang yang mana dia itu senang terhadap anak kecil. Mungkin kita juga sering mendengar ya. Jadi ada seseorang itu yang kalau melihat seumurannya dia itu nggak ada rasa syahwat sama sekali. Tapi aneh, ketika dia itu melihat anak kecil ya kayak umur-umur amrod begitu, kok timbul rasa syahwatnya, timbul gairahnya. Nah, kalau misalkan naudzubillah kita itu punya penyakit kayak pedofil, ketika kita melihat anak orang ini cantik banget, ini anak tuh ganteng banget, timbul rasa syahwat, timbul rasa gairah, bahkan wa in khofaha sampai sampai khawatir gitu ya. Ada rasa khawatir, timbul fitnah, dengan tanda kutip mungkin kita paham, maka harama kalau menurut kaul yang ashah itu bisa saja menjadi haram. Menurut mayoritas ulama itu bisa saja menjadi haram. Seperti itu. Tapi ya kalau kita mah yang normal gitu ya, misalkan itu si anak cantik banget, kita hati cuman bilang itu si anak cantik, itu si anak ganteng banget. Tetapi ya hanya sebatas sewajarnya aja kita cuman bilang ganteng, kita cuman bilang cantik, tapi ya nggak ada rasa syahwat sama sekali. Ya kalau tidak rasa syahwat sama sekali ya itu tidak apa-apa. Menurut sebagian ulama itu tidak apa-apa. Yang bahaya itu yang tadi Kak, yang udah sampai menimbulkan rasa syahwat, khawatir terjadi fitnah dengan tanda kutip, ya itu bisa saja hukumnya menjadi haram ya. Jadi begitu kakak ya, insya Allah ya kakak yang bertanya, mudah-mudahan ini bisa dipahami akan pembahasan atau jawaban ini dari Teteh. Sekarang ini tuh yang pertanyaan yang kedua, kalau wanita yang sedang iddah ya ditinggal wafat suaminya, kemudian wanita ini bermain medsos, iya boleh tidak Teh? Iya. Ya karena sekarang kan udah zamannya medsos ya. Termasuk ini Teteh sendiri juga ini main medsos ini di sini. Tetapi mudah-mudahan medsos Teteh ini mendatangkan kemanfaatan ya, tidak mendatangkan kemadharatan. Amin mudah-mudahan. Nah, begini Kakak. Wanita itu atau istri itu berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu tidak ada masa iddah. Tetapi kalau untuk sosok seorang istri itu ada masa iddah. Nah, seorang istri yang ditinggal wafat oleh seorang suaminya ada masa iddah yang mana juga Jadi masa iddah ditinggal wafat sang suaminya itu dikatakan dengan ihdad. Apakah ihdad? Ya. Apa itu ihdad? Jadi ihdad itu adalah seorang istri tersebut tidak boleh keluar dari rumahnya, tidak boleh bersolek, mau bersolek riasan mukanya, ya, atau misalkan bersolek dengan pakaiannya. Jadi nggak boleh menggunakan pakaian kayak yang biasa kita pakai ke undangan, itu kan suka beda ya dengan pakaian yang sehari-hari. Dan kalau kita mau pergi ke undangan pun kan wanita tuh suka beda ya. Kalau pergi ke undangan itu bersoleknya tuh suka beda kan.
Berbeda dengan rata-rata wanita di rumah kan, ya itu nggak boleh. Jadi meskipun kita itu berada di dalam rumah, kita itu tetap tidak boleh bersolek. Tetapi kalau hanya sebatas untuk perawatan kulit itu tidak apa-apa. Misalkan kayak pakai skincare, kayak pakai krim malam, krim siang, bertujuannya untuk perawatan kulit muka. Nah itu boleh. Kayak kita menyisir rambut, kita pakai shampoo, ya masalah. Itu kan bertujuannya untuk kesehatan, bertujuannya untuk perawatan. Nah itu tidak apa-apa. Tapi meskipun kita wanita, istri yang ditinggal wafat suaminya, itu nggak boleh kayak seperti kayak ini teteh sekarang nih pakai apa noh? Seperti teteh ini sekarang yang pakai bibirnya tuh pakai lipstick gitu ya, atau misalkan ini di matanya tuh pakai eyeshadow gitu ya, pakai eyeliner ini yang hitam-hitam gini, itu nggak boleh. Tapi kan aku nggak keluar dari rumah, tetap nggak boleh. Wanita yang ihdad itu tetap nggak boleh ya. Jadi hanya untuk perawatan saja. Meskipun kita di rumah tidak boleh juga menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap cukup mewah, tapi kita pakailah pakaian-pakaian kesederhanaan yang memang biasa kita pakai setiap hari lah di rumah ya, yang batas sewajarnya. Nah itu yang wanita ihdad itu tidak boleh keluar di rumah itu, kecuali boleh keluar dari rumah jika ada sesuatu hal yang memadaratkan, harus keluar dari rumah, maka baru bolehlah kita keluar dari rumah ya. Tapi teteh tidak membahas ihdad ini di sini kan, karena yang ditanyakan oleh kakak kan bukan yang ditanyakan tentang ihdadnya yang dibahas kan, apakah boleh di dalam masa iddah ini bermain medsos, kan itu yang ditanyakannya. Udah teteh langsung aja deh ke pembahasannya. Nah jadi kakak, kalau misalkan kita seorang istri yang ditinggal wafat suaminya main medsos, boleh, karena ya kita kan main medsos itu cuman lihat-lihat doang kan, ya kita cuma misalkan lihat konten YouTube, kita dengerin ngaji, atau hanya sebatas mendengarkan musik, boleh. Kita lihat TikTok, scroll gitu ya. Kita lihat Facebook, scroll atau IG, boleh. Tidak apa ya, mungkin itu kita menganggap adalah suatu hiburan. Nah, tapi kalau misalkan kita ini kayak gini teteh misalkan gitu ya kayak teteh ini kan menampilkan muka teteh. Nah, tapi kan aku nggak keluar dari rumah. Tapi ini teteh kan berdandan, ini teteh pakai lipstick, ini teteh pakai eyeshadow. Kemudian teteh menampilkan muka teteh ini di medsos. Memang teteh ini kan nggak keluar dari rumah, tetapi teteh menampilkan kesolekan muka di depan di depan medsos. Misalkan ini teteh dalam masa iddah ini nggak boleh. Meskipun teteh nggak keluar dari rumah, padahal ini tetap tidak boleh, karena kan tetap terlihat oleh orang lain. Nah, jadi kalau yang bertanyaannya hanya sebatas lihat-lihat fiti-fiti orang, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau kakak di rumah itu memposting apa gitu ya, itu tidak boleh. Ya kak, seperti itu. Jadi ya begitulah, itulah di dalam hukumnya, bahkan itu hukumnya bisa haram ya, karena sama-sama tampak terlihat meskipun kita itu sedang berada di dalam rumah ya. Jadi begitu kakak. Siapa ini teteh, gue juga nggak tahu, ini kakak yang bertanya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan nih ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, katanya teteh itu kalau di kelas katanya kan suka bercampur nih antara siswa laki-laki dan juga perempuan. Apa benar itu diharamkan? Wah, ini sulit ini. Ini sulit ini. Bukan sulit jawabannya, sulit di dalam masanya ini. Sulit lah. Maksudnya sulit itu ya kalau di dalam keterangannya sih bisa kita ketemui di dalam beberapa referensi kitab. Di dalam Is'adur Rafiq pun ini ada ini ya, pembahasan ini ada. Kan di antara haram yang paling buruk itu kan jika pelanggaran yang paling berat itu jika dalam kitab itu berkumpul seorang laki-laki dan juga perempuan, bahkan itu termasuk dosa berat. Bahkan itu termasuk dosa berat itu memang ya, bercampurnya laki-laki dan perempuan.
Tapi termasuk dosa berat itu adalah jika, ini nih yang perlu garis dibawahi, jika di dalam perkumpulan itu akan mendatangkan suatu fitnah. Ya, jika di dalam perkumpulan itu mengakibatkan suatu fitnah yang buruk lah, sehingga banyak kesempatan laki-laki dan perempuan tersebut, na'udzubillah, bahkan sampai melakukan khulwah. Begitu. Karena jangankan seperti itu, kita mendengar suara aja. Kalau kita bicara yang lebih dalam itu, ini kalau kita bicara fikih ya, itu apalagi kalau seperti kalau teteh baca dalam kitab Uqudul Lijen itu, masya Allah, kayaknya sulit sekali. Karena contoh gini aja, di dalam kitab Uqudul Lijen, seorang wanita menggunakan sandal tinggi misalkan, atau misalkan di kakinya itu menggunakan kerincing lah. Kerincing itu kayak misalkan berupa apa ya, kayak apa ini, misalkan apa ini, gengge gitu ya. Nah, sehingga si wanita itu sengaja berjalan agar terdengar kerincing kakinya, kemudian sengaja menggunakan kayak sandal tinggi, pakai hak tinggi agar terdengar suaranya. Kalau itu khas aku loh misalkan, kalau itu yang keluar kerincing, ada suara kerincing sama ketoprak dari sandal itu khas aku, itu adalah aku. Nah, itu bahkan bisa berdosa. Nah, itu kalau kita bicara fikih. Coba kita bicara usulul fikih yang lebih dalam. Nah, jadi kita tidak cukup dengan konteks itu, Kak. Tidak cukup dengan konteks itu. Karena kalau kita lebih kaji di dalam usulul fikih, berarti kalau begitu, kalau kita menggunakan sandal tinggi haram ya. Berarti kalau kita menggunakan genggek di kaki itu haram ya. Nah, bukan itu yang dimaksudkannya tuh, bukan itu. Tetapi yang dimaksudkan adalah jika timbul di dalam hati kita, aku sengaja menggunakan sandal tinggi, aku sengaja menggunakan kerincing di kaki agar laki-laki itu tahu kalau itu aku loh. Ini kakak paham gak sih? Agar apa yang teteh terangkan paham gak? Mudah-mudahan dipaham. Mungkin paham ya. Ini agar tahu loh, kalau itu aku loh. Aku adalah seorang wanita yang khas namanya Neng Iim misalkan. Ini dengan gaya khas, dengan sandal yang cukup seksi karena terdengar ketoprak. Misalkan dengan kerincing-kerincingnya agar orang tahu, agar laki-laki tahu itu khasnya aku. Nah, yang diharamkan itu bukan kerincing sama hak tingginya, tapi ini hatinya, yang sakit itu hatinya. Nah, itu yang diharamkan. Kayak suka ada juga yang bertanya, teteh lah jangan berdandan lah. Teteh jangan berdandan, itu banyak yang melihat laki-laki. Hello, tidak dilarang oleh agama wanita berdandan. Yang dilarang itu tujuan niat dalam hatinya. Kalau teteh ini berdandan sengaja agar dilihat oleh laki-laki lain dan dengan tanda kutip, yaitu bisa haram bagi diri teteh. Maka yang harus dikaji itu adalah siapa? Hati tetehnya. Teteh sudah dapat izin dari suami, karena dari kecil juga sampai sekarang senang dandan, dan itu adalah sifat fitrahnya wanita. Tidak apa-apa, dalam hukum fikih diperbolehkan. Cuma di dalam usulul fikih diluruskan hati kitanya. Nah, begitu juga kakak ini, kenapa teteh agak panjang lebar membahas kesana di sini ya, biar ini kakak yang bertanya tuh benar-benar paham. Nah, begitu juga kakak, di dalam perkumpulan laki-laki dan perempuan memang itu banyak madaratnya. Tetapi kan untuk sekarang nih kayaknya susah, Kak. Kita mau pergi ke pasar, mau keluar dari rumah, pasti akan ada perkumpulan antara laki-laki dan perempuan. Ya, kita pergi ke pasar itu, itu kan ada yang berjualan laki-laki, ada berjualan perempuan, ada yang membeli laki-laki, ada yang berjual perempuan. Di sanalah berkumpul. Tetapi memang kalau di dalam kelas ya, kalau makanya kenapa di pondok-pondok pesantren itu dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena satu, untuk menjaga fitnah. Ya, kalau di sekolah-sekolah kan jarang ya dipisahkan laki-laki perempuan. Tapi kalau di pondok-pondok pesantren itu ada pun disatukan, biasanya suka pakai hijab gitu ya. Biasanya suka pakai hijab. Tetapi ada juga yang tidak pakai hijab. Karena di sini kalau di dalam suatu kelas itu kan nanti akan bertemu terus. Berbeda dengan di pasar. Kalau di pasar kan tidak bertemu terus ya. Ya, jadi kalau di pasar emang gak bertemu terus gitu ya. Makanya di pondok kenapa dipisahkan, karena nanti para santriawan, santriwati kan berkumpul terus gitu. Jadi takut ada fitnah, makanya itu suka dipisah.
Itu bisa aja di dalam contoh lain kayak di pabrik gitu kan, perempuan sama laki-laki tetap disatukan ya. Habis bagaimana ya sekarang udah situasinya seperti ini. Nah makanya kalau kita bicara fikih ya seperti itu. Makanya kenapa yang harus kita kaji itu adalah hati kita. Yang harus kita kaji itu adalah siapa? Yang harus selalu dikuatkan adalah keimanan kita. Memang akan menjadi suatu fitnah berkumpulnya laki-laki dan perempuan di dalam satu tempat, apalagi berjumpa terus ya, takutnya nanti curhat. Kalau udah curhat nanti ujung-ujungnya naudzubillah selingkuh ya, kalau sudah berumah tangga seperti itu, naudzubillah min dzalik. Ya di kantor pun kan seperti itu ya, berkumpul laki-laki perempuan. Maka yang selalu harus diwaspadai itu adalah apa? Jaga keimanan hati kita, jaga keimanan hati kita ya. Tapi kalau kita bicara fikih mah ya begitulah Kak yang bertanya. Memang kalau bisa ya itu apakah bisa haram ya, bisa saja haram berkumpulnya itu. Tapi ya kalau dengan satu kondisi menyulitkan hal itu ya mau bagaimana lagi. Apalagi yang harus kita jaga ya benteng keimanan batiniyah hati kitanya. Semua kembali kepada niat kita, dan kita harus selalu ingat kepada Allah agar ya kita tidak terjerumus akan sesuatu hal yang naudzubillah. Ya, ini mudah-mudahan ini kakak ini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Memang sih di dalam ini pun sih kalau kita bicara fikih yang lebih dalam ya, kalau kita bicara fikih yang lebih dalam sih memang itu ada perbedaan lah, kayak ada perbedaan lah beberapa pendapat ya ketika kita melihat lawan jenis gitu ya. Itu kalau menurut Imam Rafi'i sih agak enteng ya. Kalau menurut Imam Rafi'i sih kita melihat lawan jenis itu ya diperbolehkan saja, yang penting tidak menimbulkan syahwat. Meskipun kalau misalkan kita melihat pendapat yang lebih mu'tamad kayak Imam Nawawi, melihat lawan jenis itu sebetulnya haram secara mutlak. Ini sulit ini kalau kita mengikuti pendapat Imam Nawawi. Untung ada imam yang agak enteng ya, imam yang disampaikan oleh Imam Rafi'i itu nggak haram kok kita melihat lawan jenis, yang penting tidak keluar ada rasa syahwat. Jika ada keluar rasa syahwat maka segeralah kita palingkan pandangan mata kita agar jangan sampai kita terjerumus syahwat itu lebih dalam dan lebih dalam lagi, seperti itu. Apalagi sampai kita membayangkan sesuatu hal yang tidak baik, apalagi kalau misalkan kita bermaksud ingin melakukan dosa dikarenakan pandangan syahwat tersebut ya. Nah begitulah hikmahnya kenapa selalu ada ikhtilafiyah atau perbedaan pendapat ulama. Ya begitulah kakak ya, ini yang bertanya ini yang bertanya anak sekolah kali ya, karena tadi yang dikatakan ini di sekolah katanya ya. Ya sama aja lah ya, ini bagi yang mendengarkan ini kebanyakan pasti yang lebih banyak mendengarkan teteh ini orang yang udah cukup dewasa. Makanya tadi teteh contohkan kayak di pabrik, kayak di kantor gitu ya. Oke, ini tuh pertanyaan yang keempat ya. Teteh, apa benar ya katanya ini pertanyaan ini, masya Allah, ini kepikir ya. Ini kayaknya yang bertanya ini sudah pernah mendengarkan dari suatu kajian atau pernah membaca kitabnya ini. Kayak ini pertanyaannya gini, Teteh apa benar ya katanya orang yang bertakwa itu justru syahwatnya lebih kuat? Ini pertanyaan untuk 17 tahun ke atas. Ya. Jadi apa benar orang yang bertakwa itu syahwatnya lebih besar? Ini luruskan dulu. Ini pernah teteh mendengar ya kajian ini di dalam kitab Tafsir Qurtubi. Teteh ingat, tapi teteh Teteh pernah mendengar kajian ini, adik teteh ini yang menyampaikan di dalam kitab Tafsir Qurtubi. Karena teteh juga sering banget ngaji ke adik teteh sendiri. Karena adik teteh itu laki-laki, ngajinya tuh lebih jago daripada teteh sendiri. Kadang kalau ilmu yang tidak paham pun, ya siapa lagi kalau teteh tidak bertanya kepada suami atau kepada adik teteh. Karena begini, di dalam kitab Tafsir Qurtubi, kalau setiap orang yang bertakwa berarti menunjukkan keimanannya itu lebih besar. Nah, kenapa ini orang yang bertakwa itu syahwatnya lebih jelas?
Karena orang yang bertakwa itu biasanya selalu menjaga pandangannya. Selalu menjaga pandangannya. Orang yang bertakwa itu selalu menjaga hatinya. Orang yang bertakwa itu biasanya suka menjaga akan apa ya? Kalau laki-laki itu terkadang yang suka berani pecicilan loh. Tahu nggak pecicilan? Iya terkadang itu suka ada ya sebagian laki-laki itu sebagian laki-laki nggak tahu kalau perempuan seberani itu nggak sih? Terkadang ya kalau suka ada kan laki-laki itu yang berani apa kayak Noel gitu ya, apa bahasa Indonesianya Noel? Ya yang menyentuh gitu, menyentuh kulit gitu ya, atau misalkan meskipun kepada teman terkadang kan suka ada ya gitu, bisa kepada teman perempuan tuh enak dengan seenaknya ngaleng gitu ya, atau memegang tangan itu. Kalau yang bukan mahram itu dosa itu. Tapi kan teh aku memegang itu gak ada rasa syahwat misalkan ya. Ini seorang laki-laki misalkan menyentuh tangan perempuannya, ngaleng perempuannya, apalagi kalau sampai nyium pipi itu. Tapi kan ini pada teman gitu. Sama aja, nggak boleh itu, haram itu, dosa itu. Mesti sama teman ya, mesti sama teman. Tapi kan sekarang teh kalau di kota kan udah biasa kita ya cipiki laki-laki perempuan gandengan tangan kan udah biasa. Jangan dibiasakan, itu haram, itu tradisi yang tidak baik, itu haram seperti itu. Nah, itu yang dimaksudkan pecicilan. Nah, kenapa Teteh mengatakan seperti itu? Karena kalau orang yang tidak bertakwa, itu si matanya itu sudah terbiasa melihat sesuatu yang diharamkan. Misalkan meskipun tidak melihat secara langsung, baik bisa melihat secara langsung ataupun pada zaman sekarang bisa melihat secara online gitu ya. Maaf ya, naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik, misalkan dengan sengaja melihat cewek-cewek seksi, naudzubillah, sampai melihat tontonan-tontonan yang tidak pantas dilihat dengan tanda kutip. Mungkin kakak sudah paham ya video apa di sini yang tidak pantas dilihat. Nah, itu adalah salah satu tanda keimanannya lemah. Nah, itu tanpa dia disadari, orang yang tidak berkurang, maksudnya yang kurang bertakwa tersebut, itu syahwatnya sudah tersalur. Syahwatnya sudah tersalur melewati matanya sedikit-sedikit lewat tontonannya itu. Atau misalkan ketika ketemu sama wanita lain gitu ya, Noel gitu tangannya ya, pecicilan gitu ya, maksudnya Teteh itu sudah mengeluarkan syahwatnya sedikit-sedikit lewat persentuhan kulit tangannya. Ya. Nah, itu adalah orang yang kurang keimanannya sehingga syahwatnya itu menurun. Syahwatnya menurun karena tersalurkan sedikit-sedikit syahwatnya keluar melihat atau menyentuh kulit yang sesuatu yang diharamkan. Nah, maka nanti ketika ketemu sama istrinya, syahwatnya sudah mengurang. Syahwatnya sudah mengurang karena tersalurkan oleh sesuatu hal yang diharamkan. Nah, berbeda dengan orang yang bisa dikatakan cukup bertakwa, dia jaga pandangan matanya, ya, dia jaga kulitnya, dia jaga pikirannya, dia jaga hatinya. Nah, sehingga si rasa syahwatnya itu tersimpan semakin masih besar, dan itu normal, itu adalah sifat manusia. Maka disalurkannya oleh orang yang bertakwa tersebut kepada siapa kalau bukan kepada istrinya? Atau seorang perempuan, ya syahwatnya itu disalurkan kepada siapa? Ya kepada sang suaminya. Maka penuh rasa syahwat tinggi, penuh dengan gairah tinggi, penuh dengan rasa cinta tinggi kepada siapa? Ya salurkan hanyalah kepada suaminya yang halal, hanyalah kepada istrinya yang halal. Masya Allah. Jadi ini kakak yang bertanya, orang yang bertakwa apakah syahwatnya lebih tinggi? Nah, itu Teteh jabarkannya seperti itu. Ya, jadi begitulah kakak ya. Seperti itu memang Teteh pernah mendengar kajian ini. Nah, karena terus terang aja sebetulnya ada yang bertanya ini Teteh agak kurang paham, maksudnya Teteh belum sempat dengar dan Teteh sempat tanyakan kepada adik Teteh, sehingga sampai membuka kitab kajiannya, itu ada di dalam kitab Tafsir Qurtubi. Seperti itu kakak ya. Tapi Teteh terus terang ini Teteh nggak bawa juga kitabnya, tapi Teteh itulah yang disampaikan ada di dalam kitab Tafsir Qurtubi. Baik, ini satu aja lagi ya. Ini satu aja lagi deh ini ya. Untuk yang pertanyaan yang terakhir nih untuk hari ini Teteh bahas. Teteh, kalau seorang suami ngaku sudah mentalak istrinya, meskipun mungkin sebetulnya belum. Misal, Teteh kalau seorang suami tuh ngaku sudah mentalak istrinya,
Meskipun mungkin sebelumnya belum. Misalnya si A itu bertemu temannya, lalu bilang, aku sudah mentalak istriku. Apakah itu jatuh talak? Ini suaminya bohong ini. Ini suaminya bohong. Ini nggak tahu yang banyak gak sih yang suami yang seperti ini. Ini biasanya suami-suami yang apa ya, yang begitu deh. Ini banyak, bukan banyak, maksudnya ini adalah seorang suami. Misalkan nih, kebayang ini sama Teteh, ini sang suami itu misalkan sedang merayu wanita lain, ya. Aku duda, itu kan ada ya yang seperti itu. Misalkan kakak itu kakak itu punya istri, enggak, aku tuh enggak punya istri gitu. Masa bener? Misalkan aku sudah cerai misalkan dengan istri aku gitu. Aku sekarang statusnya duda. Ini seorang laki-laki yang merayu perempuan ini. Misalkan sama Teteh tuh terbayang salah satu contohnya lah seperti itu. Itu kan kakak tuh mengaku duda dan kakak mengatakan kepada orang lain kalau aku sudah menceraikan istri aku. Nah, ibaratkanlah seperti itu ya yang ditanyakan. Nah, apakah ini termasuk talak atau tidak? Nah, kalau ini memang itu secara zahirnya saja. Kalau secara zahirnya ya ini secara zahir, tapi ini masih belum status secara batin. Ya, ini belum status secara batin. Jadi, bagi orang ini harus ditanya kembali. Untuk orang yang berbohong seperti ini harus ditanya kembali dan harus ada dua saksi. Harus ada dua saksi. Misalkan kayak ini sama Teteh tuh dicontohkan aja gitu ya biar terbayang gitu oleh kakak. Misalkan benar ini emas ini duda, benar gitu ya. Ini sampai misalkan datang ini dibawalah laki-laki ini misalkan ke keluarga perempuan tersebut. Diyakinkan kembali gitu sehingga ada dua orang di dalam keluarga tersebut, misalkan di rumah istri tersebut, perempuan tersebut lah gitu. Misalkan ada bapaknya sang perempuan sama ada ibunya sang perempuan, atau misalkan ada pamannya sang perempuan. Jadi ada dua orang kan yang lain, berarti ada dua orang saksi. Ditanya lagi gitu sama bapaknya ini sang perempuan, betul Anda itu seorang duda? Ada kan? Ada dua saksi kan? Kemudian ia berkata, betul Pak, aku ini duda, aku ini sudah cerai gitu dengan istri aku. Padahal sebetulnya dia itu bukan duda dan masih punya istri di rumah dan belum pernah mengeluarkan kata talak tersebut. Jika ini sang ngaku-ngaku duda ini sampai berkata yang kedua kali, ngaku kalau dia itu adalah duda, maka itu sudah jatuh talaknya baik secara zahir atau secara batin. Tetapi kalau jika ditanya yang kedua kalinya, ini laki-laki tersebut misalkan ada dua saksi di depannya, ditanya misalkan sama bapak perempuan tersebut, Anda itu betul seorang duda? Aduh, tapi aku takut hukum nih. Dia berkata, maaf Pak, sebetulnya aku ini berbohong. Sebetulnya aku tuh punya istri dan aku tidak mencerai istriku. Tapi bagaimana ya Pak, aku ini ingin menikahi putra Bapak juga. Dan aku mau menjadikan putra Bapak itu adalah sebagai istri yang kedua. Nah, kalau si laki-laki ini mengaku kalau sebetulnya dia itu berbohong, maka itu tidak jatuh talaknya. Ya, maka itu apakah itu tidak jatuh talaknya? Seperti itu. Ya, jadi ini di dalam kitab apa ini? Di dalam kitab Asnal Muthalib kalau tidak salah. Ini ada pembahasan ini di dalam kitab Asnal Muthalib, ya. Nah, jadi begitu ya. Tapi udahlah, jangan ngaku-ngaku duda itu. Jadi ya begitu ya, kayak insya Allah bertanya kalau misalkan sekali lagi kalau agak kurang paham secara simpelnya, kalau ada yang berbohong seperti itu belum jatuh talak.
karena belum sampai secara batin, karena yang ia ucapkan adalah suatu perbohongan. Tetapi kalau diyakinkan yang kedua kali, kemudian ada dua saksi yang mendengarkan, bapak itu benar sudah mentalak istri bapak, benar saya tuh udah mentalak istri aku, sekarang aku statusnya duda. Ada dua saksi yang mendengarkan, maka itu secara otomatis jatuh talaknya, meskipun ini sang laki-laki tidak berbicara di depan istrinya, sudah jatuh talak satu. Tapi kalau yang kedua kalinya ketika ada dua saksi orang yang mendengarkan, ditanya, betul kamu itu duda, sudah mentalak istri kamu? Enggak, sebetulnya aku berbohong. Nah udah, itu selamat, tidak jatuh akan talaknya. Ya, begitu kakak. Ini yang bertanya, teteh juga nggak tahu ini siapa yang bertanya, tetapi mudah-mudahan bisa difahami setiap apa yang teteh jelaskan. Maka untuk pembahasan selanjutnya nanti insya Allah disaksikan kembali ya di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan setiap apa yang disampaikan selalu mendatangkan kemanfaatan bagi kita semua yang mendengarkannya. Mudah-mudahan kita penuh dengan rahmatnya Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.